Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal mekanika kekayaan, tapi dari sudut pandang yang jujur aja mungkin belum pernah kepikiran sama kalian sebelumnya. Kita bakal membedah filosofi, mindset kekayaan dari Denis Santoso. Nah, kita mulai dari satu ide yang rasanya agak berlawanan sama intuisi kita tentang cara kita memandang uang selama ini. Coba deh jujur, pernah nggak sih kalian bener-bener pengen, mati-matian berharap dapat kesuksesan finansial, tapi ujung-ujungnya malah ngerasa kalau semua usaha kalian itu justru bikin uangnya makin menjauh? Kayak lari gitu loh. Nah, kalau kalian pernah ngerasain ini, tenang aja, kalian nggak sendirian. Dan ternyata ada penjelasan ilmiah dan psikologis yang masuk akal banget di balik fenomena ini. Alasannya emang agak bikin kaget sih. Menurut filosofi ini, uang itu ternyata punya vibrasi atau frekuensinya sendiri. Gini, pas kalian berharap banget dapat uang, kalian tuh sebenarnya lagi memposisikan diri di frekuensi kekurangan. Ibaratnya, kalian lagi mancarin sinyal darurat ke semesta kalau kalian lagi butuh dan gak punya uang. Tapi sebaliknya, pas kalian bersyukur, kalian langsung loncat ke frekuensi kelimpahan. Nah, rasa syukur ini bertindak kayak magnet raksasa. Dia narik kekayaan karena vibrasi kalian udah kayak orang yang udah memilikinya. Keren kan? Oke, kita masuk ke bagian 1. Jebakan mental berharap mendapatkan uang. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai perumpamaan bazar ya. Bayangin nih, kalian lagi duduk jagain stan jualan kalian. Terus, kalian mulai stres, gelisah, panik, karena udah siang bolong, tapi belum ada satupun pelanggan yang beli. Di momen ini, vibrasi yang keluar dari diri kalian itu murni keputusasaan. Kalian berharap setengah mati, dalam hati teriak, ayo dong laku, laku. Tapi coba perhatiin deh apa yang biasanya kejadian. Tiba-tiba ada satu teman kalian lewat, terus dia mampir. Dia akhirnya beli satu barang kecil aja. Ya niatnya cuma buat bantu jadi pelaris gitulah, atau sekedar mecah kebuntuan biar kalian gak sedih-sedih amat. Dan jreng, tiba-tiba kecemasan yang tadinya numpuk itu hilang, berubah jadi rasa lega dan syukur yang luar biasa. Kalian ngebatin, alhamdulillah akhirnya pecah telur juga. Nah, energi kalian itu bergeser seketika di detik itu juga. Ajaibnya, tiba-tiba aja kerumunan pelanggan asli mulai berdatangan ngerubungin stand kalian. Kok bisa? Ya karena frekuensi dari dalam diri kalian udah berubah. Dari yang tadinya berharap penuh keputusasaan, langsung putar balik jadi bersyukur penuh kelimpahan. Jadi, poin paling krusialnya tuh di sini. Kalian gak bakalan bisa narik kekayaan kalau frekuensi internal kalian masih mancarin keputusasaan. Atau, nah ini yang lebih parah, kalau diam-diam kalian masih nyimpen rasa benci sama uang atau sama orang kaya. Ya logikanya aja, kalian gak bisa bilang pengen banyak uang, tapi di saat yang sama kalian nyinyirin orang kaya. Itu sombong lah, jahat lah. Harmoni antara apa yang kalian pengen sama apa yang kalian rasain di hati itu mutlak harus sejalan. Gak bisa pisah jalan. Lanjut ke bagian 2, rahasia pikiran bawah sadar. Sekarang kita ngomongin soal ketimpangan masif di otak kita. Coba kalian bayangin, 88%, ya 88% hidup kita itu dikendaliin sama pikiran bawah sadar yang kerjanya di balik layar alias otomatis. Sementara pikiran sadar kita, tempat di mana logika dan niat kita ngumpul, itu cuma megang porsi kecil banget, cuma 12%. Dan kalau kita ngomongin kecepatannya, aduh, bedanya bener-bener bumi sama langit. Pikiran sadar kalian itu cuma mampu memproses sekitar 40 bit informasi per detik. Lambat banget kan? Tapi bandingin sama pikiran bawah sadar yang bisa ngehandle 11 juta bit informasi per detik dengan gampangnya. Bawah sadar ini ibaratnya super komputer raksasa. Jadi ya mustahil banget buat pikiran sadar yang lambat itu menang lawan mesin segila ini. Nah, terus gimana cara ngehack superkomputer ini? Metodologi dari Denis Santoso ini punya trik buat ngelewatin semacam firewall atau tembok pelindungnya logika kita. Caranya adalah pakai pemrograman audio yang diset tepat pas kalian lagi tidur. Kenapa pas tidur? Karena pas kalian tidur, otak logis yang hobinya nganalisa ini bakar mati total. Di saat itulah pikiran bawah sadar kalian kebuka lebar, siap nyerap keyakinan baru soal kekayaan, tanpa ada perlawanan sedikit pun dari si logika. Kita masuk ke bagian 3. Kekuatan vibrasi dan rasa syukur. Tapi muncul pertanyaan nih, gimana kalau ngumpulin duit itu sebenarnya bukan prioritas utama kalian? Tenang, kalian tetap bisa ngehack bawah sadar dengan cara nyambungin konsep uang ini ke nilai inti terdalam kalian. Misal nih, kalian kaitin uang sama keyakinan agama kalian. Kalian tanemin program di otak kalau dengan punya banyak harta, kalian bisa lebih banyak sedekah, bisa bantu bangun tempat ibadah, dan sebagainya.
Lewat trik simpel ini, sukses finansial bakal secara otomatis berubah jadi prioritas di dalam sistem operasi otak kalian. Tapi awas, kalian harus benar-benar ngejagain pemrograman baru ini ya. Percuma aja kalian dengerin audio positif 1 jam pas malam, kalau siangnya 24 jam berturut-turut kalian hancurin pakai kebiasaan ngeluh, ngehakimin orang, nyinyir, atau ngegosip. Benar-benar bisa hancur berantakan semuanya. Kalian harus jaga lisan dan blokir semua negativitas itu, biar vibrasi positif kalian nggak bocor. Sekarang di bagian 4, kita bahas soal mengubah usaha menjadi kebiasaan. Dalam konsep ini, yang namanya usaha atau effort itu sebenarnya adalah pikiran sadar kalian yang lemah tadi, yang lagi nguras semua tenaganya buat terus-terusan ngeyakinin si pikiran bawah sadar. Berat memang rasanya. Tapi di momen dimana pikiran bawah sadar itu akhirnya percaya, boom, perjuangannya selesai. Seketika itu juga usaha tadi berubah jadi sebuah kebiasaan yang jalan sendiri, secara otomatis, nyaris tanpa perlawanan sama sekali. Sama aja kayak pas kalian lagi berusaha bangun jam 5 pagi, atau pas lagi diet nurunin berat badan. Di awal-awal pasti kerasa nyiksa dan capek banget kan? Itu fase usahanya. Tapi pas hal itu udah nancap jadi keyakinan di dalam bawah sadar, kalian bakal berhenti ngelawan godaan. Kalian otomatis nolak junk food dan ngejalanin gaya hidup sehat itu secara autopilot. Semuanya jadi kerasa super ringan. Bagian kelima, dan ini nggak kalah penting. Kendaraan menuju kekayaan. Denny Santoso juga bilang dengan jujur dan lumayan blak-blakan soal ini. Kalau kalian cuma berdoa, rebahan, dengerin audio pemrograman bawah sadar, tapi nol besar di tindakan nyata, ya uangnya nggak bakal datang. Beneran deh, uang tuh nggak bakal tiba-tiba jatuh dari langit ke pangkuan kalian kalau kalian nggak ngelakuin apa-apa di dunia nyata. Jadi, ada urutan yang wajib banget kalian lewatin kalau mau ngebangun kekayaan beneran. Kalian mutlak harus mulai dari fondasi keyakinan atau belief. Nah, keyakinan inilah yang bakal ngebentuk mindset atau pola pikir kalian. Dari mindset yang benar, otomatis kalian bakal terdorong buat ngambil action alias tindakan. Dari tindakan inilah, kalian akhirnya bisa manfaatin tools atau alat yang tepat. Ingat ya, kalau dari awal kalian nggak yakin kalian pantas kaya, mau dikasih alat secanggih apapun ya ujung-ujungnya nggak bakal guna. Nah, alat-alat ini tuh ibarat kendaraan kalian di dunia nyata. Kalian bisa mulai dari langkah kecil dulu, kayak ngebangun dan ngejual skill dasar yang kalian punya secara online. Kalau udah jalan, kalian naik kelas, bikin produk digital yang bisa di-scale atau dijual berkali-kali tanpa batas. Dan di puncaknya, kalian ngebangun sebuah sistem bisnis kompleks, yang jalan pakai SOP yang rapi, tim yang solid, dan forecasting finansial yang matang. Sebagai penutup bedah materi kita, aku mau ninggalin satu pemikiran yang lumayan provokatif buat kalian renungin hari ini. Coba deh cek lagi, apa sih perasaan dan keyakinan terdalam kalian soal uang? Jangan-jangan selama ini diam-diam kalian membencinya? Atau kalian udah benar-benar tulus mensyukurinya? Periksa lagi settingan bawah sadar kalian, karena begitu kalian berhasil ngubah satu keyakinan dasar itu aja, percaya deh arah hidup kalian bakal berubah total. Alright, makasih banyak udah nemenin bahas materi yang luar biasa ini. Sampai ketemu di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.